Nah kalau lo main beda banget, karakter gue yang sebelum-sebelumnya emang udah beda banget kan. Iya Justru sih. di sini lebih ada aslinya, lebih bisa lovey-dovey yang kayak kalau ngomong sama Dea tuh, oh iya kamu tuh maunya apa? Itu kayak daily gue sama ini Iya, gue iya. sebenarnya. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana dan di depan gue udah ada Kes dari Cinta Tak Seindah Drama Korea. Yeay, tepuk tangan dong. Mana semangatnya, mana semangatnya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat datang Anya Geraldine. Ya, halo. Selamat datang Mas Ganindra Bimo. Hai bro, apa kabar men? Alhamdulillah baik. Ini kita ngeteknya di awal November pas trailernya tayang dan lagi jadi perbincangan nih trailernya. Udah nonton belum trailer? Udah dong. Tentang Bimo yang orang bilang mungkin green flag dan kemudian ada pertanyaan juga tentang sebenarnya ada apa antara karakter Anya dan Bimo ini di sosial media. Lagi rame juga ini. Jadi Emang kelihatan ada apa sih? Enggak apa ya? Jadi siapa yang bisa menjelaskan dulu nih Cinta Tak Seindah Drama Korea ini tentang apa sih? Oke, jadi Cinta Tak Seindah Drama Korea ini sebenarnya cerita tentang, jadi ada satu karakter namanya Dea, diperankan oleh Lutesia, dan dia itu pacarnya Mas Bimo yang diperankan oleh Mas Bimo. Namanya sama. Dia ini, si Dea pergi ke Korea karena dia suka banget sama Korea, tapi dia nggak pergi sendiri, dia juga pergi bareng-bareng sama sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya itu ada aku, Tara namanya, terus habis itu ada juga Kikan diperankan sama Dea Panendra. Nah kita nih kesana difasilitasi oleh Mas Bimo. Karena kan dia Yang di film. Iya. karena dia kan cowok yang green flag banget kan. Full support. Support, sweet, pokoknya segala-galanya deh, kayak wah best banget deh nih orang gitu. Nah pas kesana ternyata si Dea ini ketemu lagi dengan cinta pertamanya, padahal sudah mau memasuki jenjang yang serius sama Mas Bimo. Si Julian ini ya? Iya, yang dimainin karakternya sama namanya Jerome, si Julian. Jadi kan emang kalau orang mau nikah tuh katanya kan suka ada apa sih halangan atau cobaan, godaan gitu kan. Nah ini Lutesia mengalami gitu di sana. Iya kan? Iya. Nah tapi selain masalah itu aja, karakter-karakter yang lainnya ini juga punya beberapa problem lah. Jadi kompleks, itu tuh masalahnya bukan cuman Dea aja yang punya masalah gitu di cerita itu, tapi kayak aku, Tara, aku ada juga masalahnya, si Kikan juga ada masalahnya, karena kita nih cewek temenan bertiga yang emang karakternya tuh beda-beda banget. Kayak Dea ini lagi ada di masa yang mau serius sama pacarnya, aku independent woman yang apalah itu cinta-cintaan apa bla 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 gitu ya, terlalu independen. Nah yang satunya lagi nih si Kikan udah punya anak 2, jadi ibu-ibu tapi punya problem juga gitu. Jadi ya seru lah, maksudnya menurut aku lumayan relatable buat orang-orang di luar sana. Kalau misalnya satu geng gitu ya, cewek-cewek temenan, pasti kan karakternya beda-beda, masalah hidupnya juga beda-beda gitu. Lanjutin tadi, kalau Tara tuh seperti apa dia karakternya? Kalau aku career woman gitu, Dia realistis gitu nggak sih? Karena kan ada sangat realistis. Tadi dibantu kan sama Mas Bimo di sini. Iya, sangat realistis dan lumayan. Tara nih lumayan timnya Mas Bimo banget sih. Woi. Karena kan cewek-cewek mikir pakai logika gitu kan. Nah, tapi aduh, pokoknya ntar masalahnya ya di film ini tuh ada twist-twistnya gitu. Dan twistnya tuh hampir dari setiap karakternya ada twist ya. Iya. Jadi emang layernya banyak. Layernya banyak. Dinamika Jadi ceritanya juga dibangun dari masing-masing karakternya. Jadi drama juga tak seringan itu. Apa? Drama-drama di filmnya juga nggak seringan yang orang pikirkan, mungkin cuman antara pacar yang ketemu dengan masa lalunya doang. Enggak. Gue udah dibilang enggak Enggak ya? Ternyata enggak ya? Ternyata enggak. Kalau enggak. dilihat mungkin dari trailernya kan kayak Korea banget nih, yang kayak looknya beauty, terus kok kayaknya light nih apa segala macam. Iya, Tapi itu. coba aja deh nonton. Karena akhirnya yang kebaca di sosial media tuh orang bilang, aduh, males banget deh dramanya, ketemu mantan lagi. Ini kan udah masalah problem semua orang yang kayak gue nggak amit-amit deh kayak begitu. Tapi pasti banyak kan yang kayak gitu, pemirsa, iya kan? Tapi justru menurut gua ini ceritanya sangat-sangat relevan. Udah gitu gimana cara mengemasnya sama execute-nya sih. Ditambah lagi mah treatmentnya Korea banget.
Kalau tadi lu dulu- bilang ceritanya light, gampang, ini tuh easy to digest banget. Enggak juga, Mungkin karena di menit-menit pertama ya, easy to digest mungkin ya. easy to digest. Tapi Lama-lama kayak lah, aduh. ternyata ya Jadi gitu. penonton mencoba dikecoh dengan trailernya ya. Jangan kegocek lu sama trailernya. Berdua nih gua tuh. Baru teaser sama trailer nih kan. Iya. Kalau Bimo seperti apa karakternya? Gue jadi Apakah benar se-green flag itu? gue jadi cowok soft boy, gue jadi pasangan, jadi pria yang sangat mencintai hubungannya dengan pasangannya. Dia bucin banget, dia mau memfasilitasi pasangannya supaya pasangannya bisa ngerasain bahagia. Salah satunya adalah karena pasangan dia tahu dia tuh suka banget sama segala sesuatu yang berhubungan sama Korea. Lu bayangin dikasih surprise, difasilitasin untuk ke Korea sama temen-temennya supaya lu happy di sana. Gitu. Jadi emang kalau lu tanya pertanyaan green flag itu ya lu bisa nilai dari situ gimana menurut lu? Tuh dia, Anda kan sudah difasilitasi. Kenapa sama Julian buat keliling-keliling Seoulnya? Kan gak sengaja tapi ketemunya. Oh iya, nggak sengaja ya. Ya, Julian juga nggak punya agenda apa-apa, ya kan? Awalnya nggak punya agenda. Selalu gitu ya. Tapi kalau misalkan dari peran Bimo dan Bimo yang di film, Susah kan lu? Gimana gua? gimana gue ngebedainnya ya? Bimo yang mana ya? Apa bedanya atau yang menantang memerankan karakter? Ya setiap peran sih ini klise banget sebenarnya, setiap peran pasti punya tantangannya sendiri. Cuman ini yang paling menarik buat gue adalah ketika gue pertama kali ketemu sama Mera. Gue sekarang bisa ngomong gini kenapa? Karena gue pasang, jadi setelah syuting itu Mera ngasih kayak postcard gitu, ada foto waktu gue syuting sama ada notes-nya dia. Lucu banget. Salah satu notes-nya adalah gue inget banget, sejak pertama kali ketemu kamu, aku berjanji akan bikin karakter yang berdasar dari impression aku ketemu sama kamu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia punya impression pertama kali ketemu gue, nyangkanya adalah gue seperti yang di film-film pada umumnya gitu kan ya, tang kayak Yang kenceng banget orangnya. ya jauh lainnya kayak gitu. Pas ketemu di rumah dinner, ini nggak ada agenda makan waktu itu di rumahnya Mera sama Ernest tuh emang nggak ada agenda ngobrolin film, cuman agenda makan aja. Terus ngobrol-ngobrol, long story short dia dari situ kepikiran sebuah karakter, mungkin dari situ karakternya berangkat dikasih nama juga namanya Mas Bimo. Jadi kalau tantangannya lu bilang apa? Tantangannya adalah gimana menghidupkan karakter Mas Bimo yang ada dari interpretasinya Mera bisa match in sama Bimo yang gue create gitu. Karena at the end of the day ini bukan gue menjadi diri gue kan. Kenapa? Karena lu mesti nonton filmnya secara utuh, baru lu akan lihat filmnya. Oh begini. Gitu. Kalau sekarang gue nggak bisa ngasih detail-detailnya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi gue tantangannya adalah gimana caranya nyamain persepsinya Mas Bimo-nya gue sama Mas Bimo-nya Mera untuk jadi karakter yang hidup di film ini. Susah, buat gue susah. Karena interpretasi gue soal karakter Mas Bimo adalah kayaknya gini deh Mei, yang dirasain gini deh. Kayaknya Mas Bimo gak gitu deh, emang kayak gimana? Mas Bimo tuh gini. Oh, iya oke. Ada di satu malam, out of blue aja gitu. Jam 11 malam gue tuh lagi mikirin karakter, itu gue juga lagi di jalan. Kayaknya dari scene ini rasanya gini deh, nyangkutnya ke scene ini gitu kan. Tiba-tiba gue nemu nih puzzle-nya, gue telepon tuh, gue gak tahu itu jam 11 men. Dia ngangkat, halo. Mei, gue tahu banget puzzle-nya tuh rasanya di sini gini. Oh iya, ini jam 11 malam loh. Oh iya, sorry. Terlalu giat dia kerjanya memang. Takut lupa. Gue kalau kan either dicatat atau langsung diobrolin. Jadi gue lupa ternyata jam 11. Tapi itu apa karena emang setipis itu antara Bimo asli dan Bimo di film atau gimana? Ada partnya yang tipis sama kehidupan asli gue yang nggak pernah ke-capture di mana-mana gitu. Kayak di sosial media gitu gue sering posting lovey-dovey, tapi kan se-lovey-dovey apa gitu. Iya. Nah itu ada part-part itu yang mungkin ada di film ini. Dari karakter gue bisa dikonversiin jadi karakternya si Mas Bimo gitu. Kalau Tara ini hanya seseru apa dia sebagai bestie-nya dia atau dia justru malah lebih galak gitu di antara? Jujur kalau Tara ini memang yang paling galak di antara temen-temennya yang lain. Karena dia juga lumayan orangnya straightforward. Terus abis itu apa ya? Ya kan independen juga ya. Jadi dia emang ngerasa kayak ya sebenarnya gue juga nggak butuh siapa-siapa sih gitu. Jadi bukan tipe cewek yang menye-menye, bukan tipe cewek yang dependen sama orang.
Dan memang si Tara ini ada momennya di Korea jadi salah satu orang yang kontra lah tentang hubungan Julian dan Dea gitu. Berarti apakah jadi yang problem di persahabatan kalian di Korea ketika Oh, aduh aku nggak tahu lah spoiler. Aduh, kadang Dia udah, takut mau ngomong tapi tapi kayak Tahan. sesulit apa memerankan Tara? Susah nggak? sebenarnya kalau dibilang susah apa nggak susah, aku tuh ngerasa aku sebagai Anya lumayan ada miripnya lah sama Tara gitu karakternya. Kayak aku pun merasa juga aku orangnya memang lebih logika. Aku juga ngerasa aku orangnya bukan tipe cewek yang suka dependent sama orang lain gitu. Jadi mungkin challenge-nya bukan susahnya ya. Mungkin challenge-nya aku harus memerankan satu karakter ini yang agak mirip sama karakter aku sendiri, yang straightforward, agak galak-galak juga gitu. Nah, tapi aku tuh pengen kayak jangan sampai Anya yang terpampang di sini. Ini harus tetap jadi orang yang lain selain Anya, tapi mirip nih kayak gini kelakuannya. Paling challenge-nya sih di situ gitu. Jangan sampai orang mikir, ini mah Anya gitu ya. Iya. Berusaha menjadi dia ada Tara gitu. Iya. Berarti emang dari awal apa emang Mbak Mera tuh bikinnya yang mirip-mirip sama pribadi kalian kak? Apa treatment yang dikasih sama dia itu adalah first impression itu sendiri? Anya juga gitu. Kalau menurut, ya aku nggak tahu sih ya kalau orang tuh menilai aku misalnya dari sosial media tuh kayak gimana gitu. Karena kalau yang aku tahu ya kayaknya kalau dari image aku dari sosial media nggak kayak Tara sih gitu. Maksudnya kan kayak misalnya aku merasa independen atau aku merasa orangnya straightforward to the point, itu kan orang di sosmed kan nggak tahu gitu. Kayak yang tahu mungkin temen gitu. Jadi aku nggak tahu kalau Mbak Mera tuh emang udah menebak aku seperti itu terus aku dipilih atau sebenarnya enggak. Tapi pas udah dapat perannya baru kayak aku bilang ini sebenarnya kayak aku gitu. Jadi aku nggak tahu sih kalau itu. Oh juga gitu. Gue ngerasa audiens kan punya asumsinya sendiri-sendiri gitu kan. Penonton pasti punya asumsinya sendiri-sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat gitu. Visi mereka sejauh apa yang mereka lihat kan. Jadi mereka membayangkan Anya, Bimo sebagaimana yang gue lihat di TikTok misalnya atau yang di Instagram. Ya itu yang dia tahu. Sebenarnya kan ada layer-layer lain yang nggak kita kasih lihat di sosial media sebenarnya gitu kan. Tapi kalau tadi dulu pertanyaannya apakah Mera memilih berdasarkan karakter realnya? Berarti kan sesuai castnya gitu kan. Berarti castnya tepat nih untuk Imaginary sama Mera sama Ernest untuk naruh kita di masing-masing posisinya. Tapi ada juga sih yang bilang kemarin gue lihat di komen-komen Ernest dia ngepost gitu, Bimo jadi green flag, miscast banget tuh. Terus ada yang ngomong, ngapain? Jatuhnya ngejudge. Lucu, tapi diposting. Tapi diposting sama Ernest. Iya. Mungkin Mas Bimo dia green flag tapi bawa pistol di sini. Tetap ya. Lucu banget terus ada pistol. Saya udah bodyguardnya 5. Kalau aku pribadi sih sebenarnya ngeliat Mas Bimo karena aku udah follow Mas Bimo sama istrinya Kak Andrea dari lama. Jadi aku tuh pas Mas Bimo kepilih sebagai si cowok green flag ini, aku tuh malah ngeliat, aku nggak tahu kenapa sih, aku malah ngeliat dia ya emang cowok green flag dari sebelum dapat karakter Bimo ini gitu. Kayak dia kan sweet sama istrinya. Jadi aku ngeliat oh cocok sih gitu. Ya mungkin yang komen-komen di IG Kak Ernest itu yang ngelihat dia tuh yang di film yang lagi jadi jahat gitu-gitu. Jadi kayak, hah kenapa nih tiba-tiba jadi cowok baik, soft boy gitu. Kalau aku sebagai cewek sih udah kayak, oh cocok sini gitu. Ya itu mungkin yang nggak ditahu penonton adalah Bimo yang di film ini adalah kepala mafia, cuman nggak makanya dia Bang pistolnya mana? Gak ada di sini. Makanya dia bisa ngeberangkatin ke Korea gitu. Tapi kalau buat lo Mas Bimo gimana? Orang-orang gak komen kan beda banget akhirnya dengan rambut belah pinggir, kemudian ya kelihatan rapi banget lah gitu kan, bukan yang Iya lagi maskulin. rapi, tatonya nggak kelihatan, Iya kan? ya kan, pakai kemeja, rambut slick. Gak ada tato. Gak ada tato. Di ini ya di Mas Bimo gak ada tato. Iya, ini kan makanya. di apa sih itu di make upin ya? Make up. Itu perundingan soal penampilan gimana Mbak Mera? Nggak ada, gue percayain 100% sama tim make upnya sama wardrobe-nya. Cuman waktu itu ketika ada diskusi pakai tangan panjang terus ya, gue bilang boleh nggak kalau ada satu momen yang intimate banget gitu, dibedain antara Mas Bimo sama Ganindra Bimo gitu. Salah satunya adalah yang paling clear adalah tato kan. Boleh nggak tatonya dibikin nggak ada? Oke, kita ada nih satu scene kita taruh di scene salah satu scene lagi. Itu scene lagi makan ceritanya. Jadi nggak ada tatonya. Jadi orang kayak gue pun gitu. Oh iya gitu kalau gue nggak Lagi ada makan tato. sama dia doang apa ada aku ya di sini tuh?
Bukan, aku makan sama adek. Sama Dede. oke. Lagi makan sama Dede. Dan lu ngeliat Bimo yang di film juga ngerasa gila nih emang bener-bener beda banget yang di lu sebelum-sebelumnya atau Nah, kalau lo main beda banget, karakter gue yang sebelum-sebelumnya emang udah beda banget kan. Iya Justru sih. di sini lebih ada aslinya, lebih bisa lovey-dovey yang kayak kalau ngomong sama Dea tuh, oh iya kamu tuh maunya apa? Itu kayak daily gue sama ini gue sebenarnya. Itu yang orang gak tahu aja ya. Tapi juga di komentar-komentar yang diposting sama Koyana kan juga ada pertanyaan nih, ada apa sih antara Tara dan Bimo, karena Tara yang ngebelain Bimo banget ketika ada perselisihan. Apa emang? Emang itu dia komen di posan yang apa ya? Yang ini yang trailer. Emang di trailer ya aku terlihat seperti ngebelain Mas Bimo ya. Iya. Ya karena realistis aja gak sih? Aku soalnya kan. Dan akhirnya waktu itu Mas Koyana maksudnya apa kemarin ya? Pokoknya apa ya dia juga ngasih jawaban gantung gitu. Ya kalau emang penasaran banget berarti emang kalian wajib nonton filmnya nanti 5 Desember. Harus. Karena semua jawabannya di situ. Yoi. Hari pertama tayang langsung nonton, langsung. Kalau nggak ngerti nonton 2 kali. Itu dia. Ada kan yang gue nggak. Awalnya nikmatin dulu, kalau pertama kali nonton nikmatin doang. Masih ada loophole berasa di kepalanya, gue mau nonton lagi deh. Gimana dia sama Mbak Mera, ini kan proyek perdana dia. Mungkin dia se-excited apa kalian ikut merasakan atmosfer dari Mbak Meranya? Aku pribadi sih ngerasa bener-bener ngerasa dirangkul banget sih sama Mbak Meira, dan dia of course sangat excited dengan project ini, berasa banget ya excitementnya karena ini mungkin kan baby projectnya Mbak Meira kan. Jadi beneran kayak apapun dia juga open discuss sama kita. Terus habis itu kita juga selalu ditanya kayak menurut kamu gimana nih kalau misalnya karakter ini gini-gini. Kalau misalnya kayak gitu menurut kamu gimana? Jadi kayak enak, open aja gitu. Open dan dirangkul. Jadi seru banget sih. Kalau berdiskusi secara teknis sama perasaan. Kadang ada yang diskusinya hanya di teknis, lupain perasaan. Ini tuh bener-bener perasaannya juga dilibatin. Iya, sampai session-sessionnya tuh ada yang one on one session sama Mbak Mera. Ada juga yang ada juga session yang misalnya nih aku sama siapa doang. Jadi kayak dibagi-bagi. Jadi kita clear nih semuanya nih antar karakter tuh mau kayak gimana, kayak gitu. Gue berasa film drama treatment agak action, tau gak kenapa? Karena preparationnya itu dibagi jadi kayak koreo, jadi bener-bener kayak satu-satu tuh punya kedekatannya, punya bondingnya gitu loh. Kayak mereka bertiga latihan bikin gelang, maksudnya geng-geng cewek-cewek latihan bikin gelang, gitu kan seru kan. Terus kalau gue bener-bener ada ngobrol, dan kami reading itu di rumahnya Merah sama Ernest, jadi bener-bener berasa kayak temen bener ngobrol. Kayak kadang rasanya kayak main ke sana kayak gue lagi main aja nih sambil ngobrol, bukan kayak gue kerja nih reading hari ini. Iya sih? Kayak gitu. Iya, tidur-tiduran, makan. Berarti fun banget ya, Pak? Fun banget. Fun banget. Extremely fun. Mulai dari persiapan sampai syutingnya juga fun. Berapa hari di Korea? 2 minggu, 3 minggu. Hampir 3 minggu ya. 3 minggu, 2,5 minggu gitu. Kalau syuting di sana ini nggak ribet nggak atau lancar-lancar aja mungkin perizinan atau segala macam? Alhamdulillah lancar banget sih. Kalau aku ngerasain, aku nggak tahu ya Mbak Merah sama Kak Ernest izinnya kayak apa. Tapi pas kita di sana semuanya achieve sih ya. Maksudnya nggak ada yang kita keribetan sama jamnya atau tiba-tiba diusir atau apa, itu nggak ada sih. Kondusif banget. Cuma ada satu hari sih aku ingat yang waktu syuting di hotel yang ada demo, lucu banget. Oh iya lagi, itu scene gua. Itu scene gua. Demo lokal sono. Itu scene gua dialog di depan situ, itu nggak tahu sih itu jadinya gimana. Tapi ya kayak kita nggak tahu lah, di satu hari kita enak nih, kita syuting hari ini callingannya cuma di depan hotel. Cuma satu scene. Yes, kita nggak usah repot kemana-mana, enak kan bisa bolak-balik naik ke atas, ke kamar, turun ke bawah. Ternyata kita nggak tahu ada demo apaan tuh, hampir setengah hari apa seharian lah gitu, demo-demo berisik doang. Nggak bisa nunggu selesai mereka. Gue kan nggak ada scene kan, terus gue bolak-balik, gue nge-gym beli makan gitu, ngeliat, extras ini ada scene baru tambahan. Keren extras ya? Iya, rapi banget extras. Ternyata rapi, demonya. Iya, mereka demonya rapi sih. Walaupun berisik tapi rapi, bukan yang anarkis gitu, kayak baris gitu. Gue liat mukanya Ernest,
kok nekuk bro. Bro ini beneran demo bro. Oh oke. Kasian Koko. Mungkin Ernest juga mikir, wah ada scene apaan tiba-tiba deh. Iya mungkin dia juga lagi mikirnya apa gue tambahin apa gitu biar ekstra kayak ini gitu ya. Kata Matus apa? Oh iya, ini kayak demo kali ya, demo warga lokal kali ya. Tapi balik lagi soal excitementnya Mera dikit ya. Jadi Mera tuh saya excited apa sama project ini. Gue ngambil waktu kemarin presscon, gue juga taunya dari Dipa sih. Pas presscon kan ditanya. Dia tuh udah bolak-balik ke Korea tuh 3 kali. Sampai ada yang sendiri ke Korea untuk bener-bener nyari untuk meyakinkan dirinya gitu, kayak bener gak ya gue mesti bikin project ini gitu, karena dia sampai resah gitu katanya. Dari hati banget sih, yang aku rasain kamera tuh ngerjain ini dari hatinya banget. Bahkan treatmentnya kalau ada yang menggugat treatmentnya, kenapa begini nanti jadinya begini, enggak, karena Korea itu begini nih. Dia udah selalu ngelotok itu berarti ya. Dan dia emang suka banget Korea. Iya. Dia suka banget drakor, dia suka makanannya, culture-nya, semuanya dia suka. Gitu. Itu kenapa mungkin jadi syutingnya juga dia Iya. lancar. Dia mungkin udah tahu, oh kalau ini mungkin harus izin sekalian. Ini survei kali dia. Iya. Emang udah itu survei, Oh, itu udah, juga. segala macam itu udah. Itu yang termasuk kalau yang tenda-tendaan itu set atau asli dari Tenda, yang makan tenda itu set Itu kan deh drama Korea banget kan kalau itu, nggak iya. salah ya, seingatku. set atau emang asli dari di situ tuh? Seingatku itu set apa asli terus disewa the whole day gitu, aku lupa. Tapi itu yang kali itu yang otentik juga kan di drama Korea kan, makan-makan pinggir Iya jalan. iya, itu ibaratnya kalau di sana tuh kayak warkopnya gitu lah. Cuma makannya topoki terus apa gitu. Kalau sini kan makan mie gitu kan. Dan waktu itu juga cuacanya lagi sejuk gitu ya, Iya. lagi enak. Jadi Oh nggak cuaca lagi itu panas. nggak ngaruh ya? Itu buat apa sih ke sana? Mei apa April? April Mei gitu. Itu semua pemain 2 minggu full tuh? Semuanya dia. Cobalah ceritain lah. Ya. Yang harusnya berapa hari jadi sampai kelar dia ikut. Jadi gue tuh harusnya syuting cuman 4 hari lah, 5 hari lah. Misalnya pulang pergi, jadi syutingnya 3 hari. Berangkatin duluan karena mau diambil scene gue duluan. Habis itu gue ada free time nungguin mereka syuting di Korea sekitar 2,5 mingguan baru syutingnya di Indonesia. Tapi karena masalah izin, jadi bukan masalah karena masalah sih salah satu lokasinya tidak bisa dipakai syuting di hari H. Di hari H gue syuting, dimundurin ke last day syuting. Jadi dia bener-bener kayak cuman di Korea syuting berapa hari. Seru. Terus orang lain semua syuting sampai kerja, selesai. capek-capek. Baru habis itu dia terakhir. Pantesan dia bisa naik Banyak turun nganggur. nge-gym tadi. Iya. Happy makan. Hotelnya enak lagi. Hotelnya enak. Gymnya bagus. Mantap, dan servisnya dari Imaginary menyenangkan. Iyalah, Imaginary menyenangkan. Udah mau emang PH-nya keren, habis itu baru dapat 9 juta penonton kan. Iya lagi waktu itu udah terus, uangnya kesini nih kata dia. Tapi kalau Anya suka nonton ini nggak drama Korea? Aku nggak terlalu sering karena kan biasanya orang kalau suka drakor tuh emang invest time di drakor tuh harus banyak kan. Update banget lah ya. Karena kan dia kadang satu series aja tuh bisa 18 episode, satu episode bisa 1,5 jam. Aku jujur nggak ada waktu kalau sekarang. Tapi dulu pernah sih nonton beberapa dan emang baper banget sih. Aku dulu nontonnya bisa sampai nangis-nangis, sampai udah selesai nonton masih kepikiran bengong, pengen nangis lagi gitu. Jadi Lagian kok nangis lagi. iya, tapi ya suka sih sebenarnya gitu. Sama Bim juga sama. Gua nggak ngikutin culture-nya, tapi gua nonton filmnya. Kan ada yang K-pop banget, ada yang Korean drama banget. Gua nonton beberapa filmnya. Yang paling nempel di kepala gua tuh ya, Miracle in Cell No. 7 itu yang ngebuat gua jadi jatuh cinta sama Korea-Koreaan. Terus gua nonton Memory of Murder. Itu bagus banget. Iya kan, bagus kan Memory of Murder Bagus, kan. itu yang Sama bikin ada Parasite. sequelnya ya? Ah, emang ada? Ada sequelnya, prequelnya gitu Memory of Murder. Oh, Lupa. itu salah satu one of the best movie sih yang Iya, pernah aku nonton. Old Boy juga keren. Nonton Old Boy. Jadi dari situ gue Taxi Driver Korea, aja nonton terus. iya, Korea tuh emang perfilmannya tuh bagus sih. Maksudnya bukan dari sekedar beauty looknya Iya, aja iya, ya. iya, Kalau nggak menurutku gitu, dari nggak segi gitu doang. ceritanya tuh juga bagus. Kayak Parasite gitu kayak. Iya sih ya. Tapi Udah di next level. di sini ada yang diadaptasi sama Mera nggak buat ketika syuting, apa mungkin looks-nya atau cuman Koreanya aja yang diambil sama dia? Kayaknya vibes-nya sama treatment Koreanya bukan di jiplak ya, tapi
apply sih. Dia play ya, Iya. kayak shot-shotnya, treatmentnya kalau di trailernya itu kan ada kalau misalnya kita nonton film Korea kan suka ada momen-momen yang kayak teng kayak terus kayak gitu kan. Iya lagi. Itu tuh ada gitu di sini. Di Iya. sini juga di-apply juga gitu. Gue pernah nanya scene itu pertama kali reading tuh sama Mira. Yang di trailer bukan? Yang Jerome sama Iya. yang mereka masih pakai baju sama. Iya itu gue nanya, Mei, Nest, ini beneran mau bikin dia kesenggol jatuh dipeluk terus ngeliat gitu kan skripnya gitu kan? Iya. Bakalan maaf banget ya gitu gue nanya karena gue juga nggak enak kan untuk nanya itu. Maaf banget ini bakal cringe nggak ya? Itu. Iya, itu yang dicari. Aku tahu cara eksekusinya kayak gimana. Oh ya, karena gue nggak punya bayangan Iya. itu kan. Oke. Ternyata pas di-execute gitu, oh gini, oh ya oke. Karena emang nggak bohong, cewek tuh kadang kayak ya aku nggak tahu ya kalau dari POV mata cowok gitu. Tapi kalau dari cewek kadang ya sebenarnya seneng nonton drakor juga karena seneng greget ngeliat Greget, gituan iya, gitu. benar. Kayak Benar. ya nggak tahu sih kalau buat cowok mungkin ada cringe-nya, tapi kalau cewek tuh ngeliat kayak gitu kayak nonton bisa kayak gitu. Iya. Ya mungkin itu kameranya juga ngerasain pasti dan suka kayaknya. Apakah nanti Jadi akan di-apply. ditambah kayak tiba-tiba pudat, terus ada bunga-bunga, biasa kayak gitu kan kalau drama Korea kan. Kayak itu drakor ya. Kayak itu kayak drakor yang series kayaknya. Di sini kayak enggak. Kalau buat Besti bertiga ini tadi chemistry yang selain bikin gelang ngapain aja? Men, sorry gue potong, gue baru tahu mereka pertama kali ketemu bareng-bareng bertiga tuh di sini. Jadi solid, gue pikir udah temenan lama. Sorry, gue kata solid. Nah tapi baru Dea, bertiga kumpul. Dea sama Lutesia tuh emang udah temenan. Jadi mereka emang udah akrab banget Iya, lah iya. gitu. Ada Nah terus penyayang aku cahaya memang sama baru kenal sama mereka di project film ini. Iya. Nah aku tuh berarti kan emang harus keep up dengan kedekatan ini kan, karena mereka ya berdua udah udah gitu-gitu. Terus aku kayak cukuk kayak ikutan dong gitu. Tapi emang cara bondingnya selain ada yang bikin gelang itu di rumah kamera, kita kayak pergi-pergi yoga bareng, terus habis itu kita makan keluar bareng. Makan Korea. Hah? Makan Korea Enggak juga. sih, waktu itu kita hangout di Jaksel gitu bareng. Terus kayak ya udah ngobrol-ngobrol segala macem, dan emang orangnya juga seru dan baik-baik banget, nyambung sih sama mereka, jadi syutingnya gampang gitu. Kenapa gelang yang diinin sama Mbak Mira? Tahu nggak kenapa harus bikin gelang bareng-bareng? Karena ceritanya kita tuh emang udah sahabat dari sekolah. Kita tuh bersahabat dari kita zaman SMA gitu. Jadi emang karakternya di situ kita tuh ada kayak friendship bracelet gitu ya, yang kita pakai sampai kita gede gitu. Dan itu kalian bikin sendiri juga? Atau Ada yang bikin sendiri, ada yang akhirnya dibikinin sama anak art juga ada. Tapi ada yang bikin sendiri. susah nih. Ada juga Tapi kita jadi bikin bonding kan. Iya. Nah, tapi gue gak tau ada Iya. jangan bayar joki aja deh. Jadi friendship-nya joki. Kayak bonding kita ke Jaksel udah cukup deh gitu. Kalau Mas Bim sama Ute gimana? Ngebangun chemistry-nya? Kalau chemistry untuk persahabatan, gue berani jamin dia salah satu sahabat yang asik banget sih di dunia film gitu, di dunia kerjaan ini, di dunia kerjaan sebagai seorang aktor tuh asik banget. Tapi gue punya layer emosi beda-beda sama peran-peran yang Lutesia waktu itu di Jejelep gitu Iya. kan. Gue jadi orang yang sama-sama saling gak suka gitu, bahkan Iya lucu Kontra- juga ya. kontra banget Sebelumnya kalian nih. pernah ada peran-peran yang ini ya sama dia ya. saling Dia gini gak suka kayak, banget sama lu kan dia. iya, cungin gini kan kayak Ringgi kecil. gitu. Terus di 13 bom. Heeh. Nggak ketemu sih, tapi tension ceritanya segitu gitu. Jadi kayak action tegang. Sekarang Harus lovey-dovey, men. Lovey-dovey. Maksudnya untuk nge-break pengalaman dua film tadi itu mungkin butuh proses. Tapi untuk nge-break persahabatannya jadi ya gue aja harus sayang, jatuh cinta sama lo gitu, harus kelihatan dari matanya. Karena bukan tentang nggak ditunjukin nggak gitu kan filmnya, sweet gitu. Nah sweet itu yang mesti diliatin dari mata sama gesture-gesture kecilnya itu sih menurut gue yang Gesture itu tuh ya. gesture kecil itu yang bukan cuman upaya gue tapi juga Lutesia untuk nyamain frekuensi satu sama lain. Itu sih menurut gue diujinya di situ. Karena Happy kalau sih. ngomong gesture ya adegan nyubit pipi itu yang akhirnya bikin orang-orang mikir, oh Bimo bisa kayak gitu. Bisa bro, coba dicek TikToknya ya. Jangan cuman filmnya doang. Tapi kan pas awal dapat skripnya, dapat naskahnya yang
kesan kalian pertama gimana pas baca ceritanya? Wah, kayak gini ceritanya. Gue sih langsung interest sih, karena gue belum, kalau buat gue pribadi, gue belum pernah punya project yang se-lovey-dovey ini, se-happy ini, se-fun ini, yang moodnya tuh kayak gila happy aja gitu. Kayak tone, ya lu liat aja posternya gitu kan, tone-nya tuh pink, peach, ungu gitu, kayak oh happy banget nih gitu. Romcom gitu ya. Aku malahan pas awal baca skripnya, awalnya kayak oh ini romcom fun nih, romcom lucu gemes. Makin ke belakang baca lah apaan nih? Nah plot twistnya banyak banget soalnya. Jadi kayak ini masih yakin nih genrenya masih romcom. Iya. Mau diganti misteri. Sumpah, beneran deh, nggak bohong. Sayang aja nggak bisa di spill di sini. Soalnya spoiler, makanya harus nonton sendiri. Aku kaget. Nah dari situ karena wah ini unik dong berarti ceritanya ya, nggak hanya kayak stay di romcomnya aja gitu, tapi endingnya juga lah gitu, jadi kayak keren sini. Percayalah, pink itu. Pink itu hanya ilusi mata. Aduh, gue jadi penasaran. Jadi kapan tayangnya film ini? 5 Desember. 5 Desember 2024, oke. Sekarang closing statement dari Mas Bimo sama Anya. Kira-kira nanti ketika filmnya tayang di 5 Desember, penonton akan dapat experience apa nih? Meleot. Menurutku akan meleot di sejam-sejam pertama, di menit-menit berikutnya akan kaget, terus mungkin di endingnya bakal nangis-nangis ya. Iya, kayaknya gitu. Sama ada yang kayak jadi ini gimana? Terus habis itu keluar dari bioskop bakal kayak ngobrol, enggak, tapi lo tim siapa? Kalau gue tuh belain Julian, enggak, gue belain Mas Bimo misalnya gitu. Kayak akan banyak perdebatan sih. Itu tim-tim itu udah pasti ada ya ntar ya? Pasti deh kayaknya, mungkin enggak. Iya Ini soalnya filmnya bisa banget dibahas sih keluar dari bioskop. Soalnya kayak banyak misalnya kalau jadi Dea lo pilih siapa? Kalau misalnya jadi Mas Bimo, emang lo bakal ngapain? Misalnya jadi Julian lo bakal ngapain? Enggak, kalau gue jadi Tara sih gue bakal, karena aku juga ntar ada love life-nya juga ada something di situ, kayak gitu-gitu. Iya, bahkan karakter nggak cuma bertiga, misalnya semua karakter hidup punya, lo akan punya, gue sih ini, gue hidup punya masalah, nah ribet deh pokoknya. Gitu. Makanya nggak cinta drama Korea yang selalu happy ending kan. Iya. Makanya kita promo pakai baju pink, yang hidupnya nggak pink-pink aman. Jangan manipulasi. Itu nih buat teman-teman Tribuners, thank you yang udah nonton konten Sparing Safe. Jangan lupa buat nonton film Cinta Tak Seindah Drama Korea tanggal 5 Desember 2024. Nontonnya di bioskop, gak usah nunggu di website bajakan, gak usah di bajak. Nonton aja, gak usah direkam-rekam. Kalau mau upload tiketnya, posternya, after nonton, kasih kesan-kesannya itu film atau buru Indonesia. Nobar-nobarnya. Nah itu dia, itu harus didukung film-film Indonesia. Dan juga thank you buat yang udah nonton konten Sparing Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.